Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Semoga teman-teman yang menonton video ini dalam keadaan sehat, baik sehat badannya, sehat jiwanya, sehat badannya, sehat keuangannya. Ini. Yang penting itu sehat. Nomor satu dalam kehidupan manusia itu yang penting sehat. Percuma kaya tapi tidak sehat. Ya. Betul itu. Berbicara tentang kesehatan ya teman-teman. Dalam tafsir itu kan juga disebutkan tentang kejiwaan, tentang psikologi gitu kan. Nah, kali ini saya bersama narasumber ini seorang pakarnya, seorang ahli. Bicara tentang psikologi, psikologi atau kejiwaan itu sebenarnya apa sih? Kalau psikologi atau kesehatan mental itu sendiri sih sebenarnya ini Mas. Seseorang yang mengalami cara berpikiran itu sesuai dengan pikiran kita sih maksudnya. Lebih condong ke apa sih yang ingin kita lakukan sehari-hari gitu. Bicara tentang mental health ya, melihat pada zaman sekarang itu kan banyak orang mengeluhkan tentang mental health-nya yang terganggu, terus kejiwaannya terganggu, psikologisnya kacau. Sekarang kan banyak di sosial media terutama ada dimulai dari mahasiswa, para pekerja. Nah, padahal jika dilihat dari segi ekonomi ya, mereka itu sudah mapan. Iya. Tapi mental health-nya itu kadang terganggu. Nah, menurut Mas Riko sih apa sih yang menyebabkan mental health seseorang itu terganggu atau psikologis seseorang itu terganggu, dan bagaimana cara pandang Islam atau cara pandang Al-Quran mengenai cara kita menyelesaikan mental health ini, cara kita menyembuhkan misal tentang psikologis seseorang yang terganggu. Sebenarnya gini Mas, untuk faktor-faktor yang menyebabkan itu banyak Mas sebenarnya, tapi lebih cenderung biasanya kan mental health ini kan terutama dalam faktor lingkungan keluarga biasanya. Tapi ada faktor-faktor yang sering pernah saya alami juga. Ada yang konsultasi mengenai mental health itu sendiri, mengenai keluarga itu ya ada kekerasan pada anak-anak seperti mempengaruhi faktor pikiran, karena trauma karena gini Mas, karena seorang anak kecil kan biasanya itu kan ketika orang tua marah otomatis kan memorinya kan tetap mengingat walaupun secara garis besarnya itu tetap diingat sampai tua nanti. Dan bisa jadi itu bisa menimbulkan kekerasan pada anak itu sendiri. Nah, terus bagaimana tentang pendapat cara pandang Islam, cara pandang Al-Quran tentang mental health itu? Bagaimanakah cara mengatasi tentang gangguan kejiwaan atau gangguan psikologis? Apakah kita bisa melakukannya dengan kita membaca Al-Quran atau kita lakukan hal-hal yang cara pandang Islam seperti apa? Kalau menurut pandang Islam sendiri kan itu kan mental health itu memang ya nggak terlalu jelas gamblang di Al-Quran juga. Tapi pernah saya baca itu ada beberapa menurut cara pandang Islam untuk mengatasi agar kita nggak mengalami gangguan kejiwaan tersebut. Pertama rajin beribadah, contohnya seperti membaca Al-Quran, rutin bersolawat, dan yang penting itu merasa dirinya bahagia dan ya segala masalah bisa
kita selesaikan dengan senyuman. Berarti memang mental health itu Sangat penting mas, sangat penting ya. karena itu mempengaruhi kita juga di masa yang akan datang untuk memperbagi atau gimana. Kadang mental health itu malah kadang itu disepelekan karena terlalu mudah, padahal itu yang Paling fatal ya. paling fatal mas. Iya, iya sih. Ketika kita psikis seseorang itu kena, itu bisa merambat bisa merawat kemana-mana, penyakit yang lain ya. penyakit yang lain. Ya memang Karena segala penyakit iya, itu dimulai dari pikiran. iya, Nah, gitu kan. penyakit itu memang faktor utama dari pikiran. Ya mungkin banyak orang yang bilang, wah faktor sakit itu karena makanan ya dan sebagainya. Karena faktor makanan hanya pendukung doang, gitu. Ya memang pikiran itu memang nomor satu. Nomor satu ya, betul. Nah itulah teman-teman ya. Memang mental health itu menjadi Sangat penting. menjadi pembahasan yang sangat krusial, sangat penting. Iya. Bahwa ya melihat pada zaman sekarang bahwa banyak yang terganggu Ya, kejiwaannya, psikologisnya. Ya memang itu bisa muncul ya bisa dari trauma masa kecil gitu ya. betul. Trauma masa kecil tentang Ya, keluarganya atau tentang dari temannya iya, bisa. bisa jadi. Karena mental health itu sampai juga kan faktor-faktor sekarang juga ada juga yang mungkin kalian semua pernah dengar ketika putus cinta, bunuh diri. Iya. Itu kan sering mas terjadi juga no? Iya sih. Kalau langsung misal tentang putus Iya, cinta, putus cinta. lalu bunuh diri itu ya bisa dikatakan sebuah apa namanya, keputusan yang sangat bodoh dalam tanda kutip. Ya memang mental health ini Sangat penting sekali. ya kita bisa mengatasi mental health kita ini mungkin bisa membaca Iya, membaca Al-Quran, terus kita bisa sering bersedekah sering mungkin ya. bersedekah atau sering lah maksudnya ngobrol dengan teman sebaya dan bertukar pikiran gitu loh, dan pikiran kita juga tercerahkan gitu loh. Satu yang menjadi kunci tentang mental health ini bahwa jangan lupa bahagia. itu kunci utama, jangan lupa bahagia. Betul. Jika kita bahagia, baik kita Betul. itu orang kaya, orang miskin, kalau kita tidak bahagia Sama saja. Kalau sekarang nyatanya juga orang kaya juga belum tentu hidupnya bahagia karena banyak faktor yang mereka pikirkan, sedangkan orang yang sebenarnya malah kehidupannya saja. Bisa jadi bahwa orang yang orang yang ekonominya agak rendah itu bisa jadi bahwa yang lebih bahagia. Iya betul. Iya kan? Iya betul. Dikarenakan sekali. Jika orang kaya, kenapa bahagia itu bisa agak sulit ya, karena ada satu hal yang menyebabkan itu, cicilan. Kalau orang yang betul ya yang pokoknya cukup, pokoknya apalagi sedang gitu kan ya, apalagi banyak kontra di rumah tangganya apabila berhubungan dengan uang. Nah itu sendiri kadang ya pemikiran itu tidak hanya sebatas pemikiran pendek tapi harus jangka panjang. Kata-kata hari ini. Nah, ya itulah teman-teman. Nah, ini satu hal buat kita semua ya. Ada kata-kata yang sangat penting ya. Jagalah pikiranmu untuk masa depanmu yang cemerlang. Ya. Bikin positif takutnya. Nah, jagalah pikiranmu untuk masa depanmu. Nah itulah teman-teman ya, perbincangan singkat tentang mental health, tentang psikologi, tentang kejiwaan, bagaimana kita menyelesaikan
atau ya menyelesaikan kejiwaan kita yang terganggu. Apa sih yang menyebabkan kejiwaan itu terganggu sendiri? Penutup dari saya mungkin ya, Iya. bahwa ya mental health atau bicara tentang kejiwaan itu nomor satu yang menjadi kunci bahwa kejiwaan kita itu bisa sehat terus, Iya. yaitu jangan lupa Bahagia. teman-teman. Cukup dari Mas Riko dan saya, sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.